Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Huluk, NIM 53010210151, kelas SPIE. Guna memenuhi UAS mata kuliah pengantar ilmu sejarah, saya akan menerangkan tentang guna sejarah. Manfaat sejarah banyak gunanya, sebab sejarah berbicara tentang kehidupan manusia. Kegunaan mempelajari sejarah yaitu sebagai berikut. Sejarah bersifat edukatif. Bersifat edukatif adalah bernilai-nilai yang mengandung unsur pendidikan. Banyak pendapat mengungkapkan belajarlah dari sejarah atau belajarlah dari masa lalu. Dalam uraian terjadi pada masa lalu harus menjadi pelajaran. Pendapat yang sering menyatakan ambillah hikmahnya. Hikmah dapat diambil dari apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Beberapa nilai yang bisa diambil dari peristiwa sejarah seperti kebenarannya, keadilannya, kejujurannya, kearifannya, keberaniannya, maupun rela berkorban dalam lain-lain. Sejarah bersifat inspiratif dalam artian menghasilkan berbagai karya, baik karya seni maupun karya sastra. Karya-karya tersebut banyak memberikan inspirasi bagi seniman untuk berkreasi dalam menciptakan karyanya. Bahkan karya-karya seni pada masa lalu tidak sedikit yang memiliki nilai seni sangat tinggi. Karya seni tersebut dapat memiliki suatu peradaban. Di Indonesia banyak sekali karya seni pada masa lalu. Di samping memiliki nilai-nilai tinggi, juga menunjukkan kemampuan teknologi yang sudah maju pada zamannya. Misal Candi Borobudur merupakan sebuah bangunan monumental yang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Sejarah bersifat instruktif secara bahasa dapat diartikan pengajaran. Pengajaran dalam konteks di sini memberi keterampilan yang diperoleh dari pelajaran sejarah. Keterampilan tersebut baik berupa keterampilan berpikir maupun keterampilan yang bersifat fisik. Keterampilan berpikir adalah keterampilan yang bersifat kognitif yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diperoleh melalui pengajian terhadap materi sejarah. Adapun keterampilan yang bersifat fisik lebih banyak diperlihatkan dalam bentuk untuk kerja. Sejarah bersifat rekreatif. Saat ini kita sering mendengar tentang wisata yang bernuansa spiritual maupun wisata yang memiliki arti sejarah. Sejarah dapat memiliki nilai-nilai penting dalam pengembangannya. Kepariwisataan, fungsi rekreatif sejarah dapat mengandung arti wisata mengikuti lorong waktu masa lalu berupa karya-karya sejarah berupa peninggalan fisik, kesan terbentuk baik bersifat fisik maupun non-fisik. Kesan secara fisik, misalnya orang sangat kagum melihat nilai-nilai dari peninggalan tersebut. Akibatnya orang tersebut tertarik untuk melakukan wisata ke tempat peninggalan sejarah. Kesan non-fisik, bila dilihat nilai-nilai yang terkandung dalam bangunan masjid-masjid kuno yang dengan tujuan meningkatkan penghayatan spiritual dia terhadap penilaian keagamaan. Sejarah merupakan pendidik politik. Nilai-nilai politik sangat kental dalam penulisan sejarah, terutama sejarah yang ditulis oleh pemerintahan. Dari penulisan sejarah yang merujuk kepada kepentingan pemerintah. Penulisan sejarah seperti ini sangat nampak dalam buku-buku teks peninggalan sejarah yang ada di sekolah. Pelajaran sejarah yang diberikan kepada sekolah harus merujuk kepada kurikulum yang berarti. Contoh sejarah sebagai politik sama halnya dengan raja-raja pada masa lalu. Sejarah merupakan pendidikan masa depan. Sejarah adalah suatu studi tentang kehidupan manusiawi dalam konteks waktu dalam
pengertian sejarah dapat berupa sebuah garis yang lurus ke depan. Garis tersebut dapat menunjukkan atau memberi kesinambungan waktu. Yang dimaksud adalah kesinambungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu sangat menentukan masa sekarang, dan masa sekarang sangat menentukan masa yang akan datang. Dalam konteks berbangsa, kebesaran masa lalu bukan untuk dituliskan, tetapi harus memberikan konteks berbangsa. Inspirasi semangat masa kini, bagaimana harus menjadi bangsa yang besar, kebebasan yang ditandai sebagai bangsa yang diperhitungkan dan dihormati oleh bangsa lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila mau